Namaku Nadia. Usia pernikahanku baru menginjak bulan ketiga. Saat Raga, suamiku, mengajakku pindah ke rumah peninggalan ibunya. Rumah itu terletak di pinggiran kota, agak tua, namun masih terawat dengan rapi. Halaman depannya dipenuhi tanaman yang tampaknya tumbuh tanpa diurus, tapi tetap indah seolah sudah hafal bagaimana menjaga dirinya sendiri. Aku dibesarkan di sini, kata Raga sambil tersenyum saat kami berdiri di depan gerbang. Ibuku sangat menyayangi rumah ini. Ia selalu bilang, rumah ini punya nyawa sendiri. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku menyimpan sedikit kekhawatiran. Aku tumbuh di keluarga sederhana dan tidak terbiasa tinggal di rumah besar yang sunyi seperti ini. Tapi karena melihat semangat Raga, aku berusaha menyingkirkan rasa ragu itu. Hari-hari pertama terasa baik-baik saja, bahkan menyenangkan. Raga sangat perhatian, dan rumah ini punya banyak sudut yang membuatku betah. Dapur luas yang sejuk, teras belakang tempat matahari sore menyentuh lembut kulit, dan kamar tidur yang menghadap taman kecil berisi pohon kamboja putih. Meski begitu, ada satu bagian rumah yang tidak pernah kami gunakan. Kamar tengah, pintu kayunya tertutup rapat. Raga bilang kamar itu dulu milik ibunya dan dibiarkan tetap seperti sedia kala sebagai bentuk penghormatan. Biarkan saja kosong, katanya waktu aku tanya. Aku belum siap membuka apapun di dalamnya. Aku menghormati permintaannya. Malam pertama kami di rumah itu berjalan damai. Tak ada suara mencurigakan, tak ada gangguan apapun. Aku merasa lega. Mungkin, pikirku, ketakutanku sebelumnya hanya karena terbawa cerita-cerita horor di internet. Namun menjelang malam ketiga, saat aku bangun karena haus, aku sempat mendengar sesuatu. Lirih, pelan, seperti suara gumaman dari arah dapur. Aku pikir itu Raga. Jadi aku memanggil, "Mas," tak ada jawaban. Saat aku berjalan menuju suara itu, semua menjadi hening kembali. Dapur kosong, jendela tertutup, lampu masih menyala redup. Aku menghela napas dan kembali tidur. Mungkin hanya suara dari luar rumah, atau pikiranku yang terlalu sensitif. Aku tidak mau langsung panik hanya karena satu suara kecil. Tapi malam itu, aku bermimpi tentang seorang wanita tua yang duduk di kursi rotan, tersenyum ke arahku, sambil memegang daftar aturan di tangannya. Dan saat aku bangun keesokan paginya, aku melihat sebuah kertas bertuliskan tangan tergantung di pintu dapur. Jangan tinggalkan dapur dalam keadaan menyala. Jangan tidur sebelum merapikan ruang tamu. Dan jangan biarkan siapapun masuk ke kamar tengah. Tulisannya bukan milikku, dan jelas bukan milik Raga. Kertas itu masih bergoyang pelan, seolah baru saja ditempel beberapa detik yang lalu. Aku terpaku di ambang pintu dapur. Napasku terasa berat. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela. Hangat dan tenang kontras dengan kegelisahan yang mendadak memenuhi dadaku. Kutarik napas panjang, mencoba berpikir logis. Mungkin Raga yang menulisnya semalam, dan ia lupa mengatakannya padaku. Tapi, kenapa? Kenapa harus ditulis dengan gaya seperti itu? Seolah aku seorang tamu asing di rumah ini. Aku mengambil kertas itu perlahan. Tulisan tangannya rapi, tegak, dan penuh tekanan. Ada aroma samar yang menyertainya, aroma bunga melati kering, yang entah kenapa langsung mengingatkanku pada sesuatu yang tua dan sakral. Saat ku tanya Raga di meja makan, ia hanya mengangkat alis. Tulisan apa? Yang di pintu dapur. Daftar aturan. Jawabku pelan, tak ingin terdengar seperti sedang menuduh. Raga menggeleng. Aku nggak nulis apa-apa. Aku menatap matanya, mencari kebohongan di sana. Tapi yang kulihat justru ketulusan dan sedikit ketakutan. Malamnya, aku menyapu ruang tamu sambil terus memikirkan tulisan itu. Aku sebenarnya hampir lupa merapikan bantal sofa. Tapi tiba-tiba teringat aturan kedua. Jangan tidur sebelum merapikan ruang tamu. Aku merasa seperti sedang diuji. Tapi oleh siapa? Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara kayu bergesekan. Pelan, teratur. Suaranya berasal dari ruang tengah kamar milik almarhumah Ibu Sri. Dengan langkah pelan, aku menghampiri lorong. Pintu kamar tengah masih tertutup. Tapi saat kuamati lebih dekat, aku melihat sesuatu yang membuat kulitku merinding. Gagang pintu kamar tengah bergerak, bukan terbuka, bukan diketuk, tapi berputar perlahan, seperti sedang dicoba dari dalam. Aku langsung kembali ke kamar, berusaha tidak panik. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Bahkan ketika aku peluk Raga erat-erat, aku tetap merasa kami tidak benar-benar berdua di rumah ini. Esok paginya, aku memberanikan diri membuka lemari tua di ruang belakang. Lemari itu sebelumnya terkunci, tapi entah kenapa sekarang longgar. Di dalamnya, tersusun rapi buku resep, beberapa foto lama, dan satu buku lusuh berjudul
Catatan harian Sri Hartini, nama mendiang mertuaku. Saat ku buka halaman pertamanya, aku langsung menggigil. Hari ini aku berjanji tak akan membiarkan rumah ini jatuh ke tangan orang yang tak sejalan denganku. Di sudut halaman, ada setitik merah yang sudah memudar, entah tinta atau sesuatu yang lain. Aku memandangi titik merah itu cukup lama, sebelum akhirnya menutup buku harian milik Bu Sri. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam tulisan-tulisan itu yang terasa terlalu pribadi, bukan sekadar catatan ibu rumah tangga, tapi seperti pesan yang sengaja ditinggalkan. Untukku, hari itu aku tidak berani membuka halaman selanjutnya. Kutatap wajah Raga saat kami sarapan. Mencoba mencari tahu apakah ia tahu soal buku itu. Tapi ia hanya berbicara ringan seperti biasa. Tentang pekerjaannya, tentang cuaca, dan tentang tanaman yang mulai layu karena musim kemarau. Seolah rumah ini tidak menyimpan apa-apa. Malamnya, aku memutuskan tidur lebih cepat. Tapi tepat saat aku mulai terlelap, lampu kamar mati sendiri. Aku mengira listrik padam. Tapi saat keluar ke lorong, kulihat lampu ruang tamu masih menyala terang. Aku kembali ke kamar dan mencoba menyalakan saklar. Seketika lampu menyala kembali tapi redup dan mulai berkedip. Dan di tengah kerlip lampu itu, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Bayangan seseorang. Ia berdiri di pojok kamar, diam, tak bergerak. Sosok perempuan, mengenakan kebaya coklat tua dan sanggul yang rapi. Wajahnya tidak jelas. Tapi aku tahu itu bukan bayanganku karena aku masih berdiri jauh dari dinding. Aku menutup mata erat-erat dan berdoa dalam hati. Saat ku buka kembali, sosok itu sudah tak ada. Tapi hawa dingin di kamar tetap terasa menusuk kulit. Keesokan paginya, aku menceritakan semuanya pada Raga. Tapi ia hanya menatapku dengan tatapan aneh, lalu mengalihkan pembicaraan. Kamu kecapekan, Nat. Aku ingin percaya itu. Tapi bagaimana bisa? Karena malam itu, kejadian aneh kembali terjadi dan kali ini bukan aku yang melihatnya. Saat Raga ke kamar mandi, ia berteriak kecil lalu kembali ke kamar dengan wajah pucat. Tadi aku lihat, pintu kamar tengah setengah terbuka. Aku terdiam. Kamu yakin? Ia mengangguk. Tapi waktu aku mendekat, pintunya langsung menutup sendiri. Kami saling menatap, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sebenarnya di mata suamiku. Bukan karena suara, bukan karena bayangan, tapi karena ibu yang telah tiada, mulai menunjukkan dirinya kembali. Dan malam pun turun dengan lebih sunyi dari biasanya. Seperti menunggu sesuatu untuk dimulai. Aku mencoba tidur lebih awal malam itu, tapi kegelisahan terus berdetak di dalam dadaku. Suara jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya, dan angin malam yang bertiup melalui celah ventilasi seolah membawa bisikan tak kasat mata. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara yang halus, seperti ketukan. Tok, tok, tok. Bukan di pintu depan, bukan pula di jendela, tapi di dalam rumah. Tepatnya, di pintu kamar tengah. Aku menahan napas. Jantungku berdebar keras. Aku yakin aku tidak bermimpi. Karena Raga juga terbangun dan menatapku dengan mata yang sama besarnya. Kamu dengar? Bisikku. Ia mengangguk perlahan, tapi tak berkata sepatah kata pun. Kami hanya duduk diam di tempat tidur, mendengarkan suara itu datang lagi lebih pelan, tapi terdengar seperti memanggil. Ketukan itu tidak kasar, tidak juga mengancam, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Seolah-olah pintu itu bukan ingin dimasuki, tapi ingin dibuka dari dalam. Aku tak tidur sampai pagi. Raga pun demikian. Esoknya, aku memberanikan diri membuka halaman kedua dari buku harian Bu Sri. Di situ tertulis, suara dari dalam bukanlah gangguan. Itu pertanda, siapapun yang mengabaikannya akan kehilangan kepekaan terhadap rumah ini. Rumah ini tak butuh penguasa baru. Rumah ini hanya butuh penerus yang paham siapa yang harus dihormati. Kata-kata itu seperti teguran, dan entah kenapa, setiap kali aku membaca tulisan Bu Sri, aku merasa seperti sedang diawasi bukan dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Siangnya, aku mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rak tua di ruang makan. Saat mengangkat vas bunga yang tampak berdebu, aku menemukan sesuatu yang aneh. Setumpuk kertas catatan masakan, ditulis dengan tulisan tangan yang sama seperti pada kertas di dapur kemarin. Tapi yang membuatku benar-benar bergidik adalah catatan terakhir di antara tumpukan itu. Masakan pertama yang harus dimasak oleh menantu di rumah ini adalah sayur lodeh, bukan sup ayam. Yang melanggar akan membawa kesialan dalam tidurnya. Tanggal di sudut kertas. 2 hari yang lalu, aku merasa seperti ditarik ke dalam pusaran tak terlihat. Tempat masa lalu dan masa kini bercampur dalam bentuk yang tak bisa kuterima dengan akal sehat. Dan malam itu, aku kembali mendengar ketukan di kamar tengah. Tapi kali ini, disertai suara halus seorang perempuan.
kenapa kamu tidak patuh? Nak, suara itu halus, nyaris seperti bisikan kasih sayang seorang ibu. Tapi justru itulah yang membuatku menggigil karena nada lembut itu datang dari kamar kosong yang telah terkunci selama 10 tahun. Aku berdiri di depan pintu kamar tengah, tak bisa bergerak. Suara itu tidak terdengar marah, tidak juga menakutkan. Tapi ada sesuatu yang membuat jantungku berdetak tidak karuan. Rasanya suara itu tahu persis siapa aku. Tak ada siapapun di rumah selain aku dan Raga. Tapi malam itu, aku merasa bukan hanya kami berdua yang tinggal di sini. Rumah ini mulai mengenalku. Esok paginya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi saat menyeduh teh di dapur, sesuatu yang ganjil terjadi lagi. Cerek air mendesis sendiri, padahal kompor belum dinyalakan. Dan lebih aneh lagi dari dalam cerek itu, bukan suara air yang kudengar, tapi seperti gumaman. Aku menjatuhkan sendok karena terkejut. Dan Raga yang baru bangun langsung menghampiriku. Tapi saat aku menceritakan semuanya, ekspresi wajahnya berubah. Ia tidak terkejut, ia tidak bingung. Ia diam, seolah ia sudah tahu ini akan terjadi. Nat, katanya pelan, sebenarnya, dulu ibu pernah bilang satu hal padaku. Sebelum beliau meninggal, aku menatapnya. Apa? Raga menunduk, lalu menghela napas dalam-dalam. Ia bilang, kalau aku menikah, aku harus pastikan istriku bisa menerima warisan rumah ini dengan sepenuh hati. Kalau tidak, akan ada yang menolak. Menolak, suaraku serak. Ibu tidak pernah menjelaskan siapa atau apa yang dimaksud. Tapi sejak kecil, aku tahu, rumah ini tidak seperti rumah biasa. Dulu waktu masih kecil, aku sering melihat ibu berbicara sendiri malam-malam. Katanya, sedang menyapa roh penjaga rumah. Aku terdiam, ingin marah, tapi terlalu lelah untuk berdebat. Malam harinya, aku akhirnya membuka halaman ketiga dari buku harian Busri. Dan di sana tertulis kalimat pendek, dengan huruf-huruf yang tampak ditulis tergesa-gesa. Jangan percaya suaramu sendiri bila malam telah lewat pukul 3. Kadang yang memanggil, bukan dari dunia ini. Dan saat malam benar-benar datang, aku terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan dari arah dapur. Bukan pelan, tapi jelas. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu. Dengan gemetar, aku berjalan pelan menuju arah suara itu. Tapi sebelum aku tiba di dapur, semua lampu rumah padam seketika. Dalam gelap total, aku hanya bisa mendengar suara itu. Dan napasku sendiri. Dan di sela isakan itu, ku dengar satu kalimat yang membuatku nyaris jatuh. Aku tidak pernah menyukai perempuan yang keras kepala.